Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, naibul imam yang dimuliakan Allah, rais kakap yang dimuliakan Allah, para ikhwan wabil khusus sahibul bait yang dimuliakan Allah, serta kita semuanya yang hadir di sini, yang insyaallah mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita bermuajahah kembali, bertemu kembali dalam kegiatan ta'alum pada malam hari ini tentang Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kalau andai kata kehidupan kita ini dibagi dalam dua bagian, maka hanya terbagi dua memang. Satu yang berkaitan dengan sabar, satu lagi berkaitan dengan syukur. Jadi dua aja tuh. Kita ini kalau tidak sedang bersyukur, berarti kita sedang bersabar. Dan Allah pun mengajarkan kepada kita doa tentang sabar dan syukur. Doa sabar dua tempat dalam Al-Quran. Doa syukur pun ternyata juga dua tempat dalam Al-Quran. Pada dua ayat. Doa sabar itu Allah sebutkan. Allah kisahkan kepada kita tentang suatu peristiwa ketika Talut dan pasukannya. Talut itu rajanya Bani Israel. Sebenarnya ada yang mengatakan sebenarnya raja pertama Bani Israel itu adalah Daud. Jadi Talut itu masih belum dianggap raja. Karena dia itu masih merintis. Kerajaannya itu masih belum terlalu besar. Tapi walau alam ya. Yang jelas kala itu Talut yang memimpin Bani Israel ketika mereka berhadapan dengan pasukan Jalut. Ini adalah kisah perjuangan Bani Israel yang mereka masih dalam kondisi yang sangat lemah, berhadapan dengan pasukan yang luar biasa hebatnya. Pasukan Jalut itu orangnya besar-besar, berpengalaman berperang, dan mereka penuh tempatan di situ. Nah, berhadapanlah tuh dalam kondisi genting begitu, sampai berhadapan dengan tentara Jalut. Kemudian mereka pun berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabrau wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Afrigh alaina. Afrigh itu sebenarnya tuangkan, anugerahkan, tapi bahasanya itu kalau kita terjemahkan letterlek itu tuangkan kesabaran kepada kami. Bayangkan tuh kita minta tuangkan tuh macam kita numpahkan air ya. Jadi kita minta seakan-akan Allah masukkan ke dalam kita itu kesabaran. Sabrau wa tsabbit aqdamana, dan kuatkan pendirian kami. Teguhkan pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Nah, itu yang diminta oleh Talut dan bala tentaranya dan pasukannya. Kemudian ternyata Allah menangkan. Allah menangkan itu dengan cara yang unik. Bagaimana Allah menangkannya itu? Tentu para ikhwan pernah dengar cerita ini kan? Yang ternyata sebelum mereka berperang nih, terjadi dulu perang tanding. Antara dari seberang sana itu ada si Jalut itu sendiri. Kemudian dari sebelah sini nggak ada yang berani. Karena Jalut ini kan pemimpin pasukan. Memang dia perkasa, memang dia hebat. Ternyata yang maju tuh, siapa yang maju? Daud. Cikal bakal Nabi Daud. Para ikhwan, Daud itu, dia waktu belum jadi nabi nih. Berangkatnya itu bukan untuk berperang. Dia itu adalah, dia punya beberapa saudara yang diperintahkan oleh orang tuanya. Orang tuanya itu sudah tua, sudah sepuh. Jadi diperintahkan kepada anak-anaknya untuk berangkat ikut pasukan Talut. Karena itu memang Talut nih, Raja Talut, memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengirim orang-orang yang kuat dari setiap keluarga Bani Israel. Nah, orang tua Daud nih ngirimlah anak-anaknya. Daud kecil
Itu yang paling kecil, dilarang pergi, tapi tetap mau ikut. Akhirnya dia tukang apa? Tukang bawakan, misalnya kalau kita mancing, tukang bawa ke tempat. Nah, tuh. Saya waktu kecil paling suka bawa ke tempat tuh. Kan orang kotor-kotor masuk ke dalam, kita tukang ambil ikan itu. Nah, tuh Daud tuh, ini belum jadi nabi. Dia tukang bawakan itu, tukang bawakan panah, tukang siapkan lah semuanya. Tapi begitu berhadapan dengan Jalut, nggak ada orang berani, dia maju. Cuman Daud ini memang, ya, sejak kecil memang sebenarnya beliau ini sudah dipersiapkan jadi nabi. Apa yang para Ikhwan? Mukjizat Nabi Daud? Ya, apa Naib? Dan tangannya kuat. Nggak ada nabi yang seperti ini. Sampai besi itu lunak dengan dia. Nah, bayangkan ya, kita aja tambul ya susah kita lunakkan ini. Apa kita tambul? Tahu lah semua kali tambulnya ya. Nah, Nabi Daud itu besi lunak dengan dia. Jadi beliau tuh kalau bikin baju besi, bikin zirah itu pakai tangan, dilembur-lemburkan aja macam jahit tuh. Nah, itu Masya Allah. Jadi memang waktu beliau tuh punya kekuatan tenaga yang luar biasa, tapi juga punya suara yang sangat merdu. Makanya kitab sucinya itu kan seperti syair-syair nyanyian gitu. Nah, para Ikhwan, majulah Daud. Ternyata memang dengan Daud itu qadarullah, Allah yang berkehendak, kalahlah Daud. Pakai apa? Boleh dibilang bukan pakai senjata, bukan senjata yang dipersiapkan, pakai ketepel. Jangan macam-macam ketepel, kena mati. Coba orang sekuat apapun, tiba-tiba matanya kena batu, tak bisa ngapa-ngapa dia. Nah, itu Daud kemudian pakai ketepel ini disebutkan dalam sejarah ya, seperti itu. Nah, menanglah Daud. Jadi, kala itu, ini sebenarnya bukan doanya Nabi Daud, bukan. Belum ada cerita doa Nabi Daud nih. Ini adalah doanya Taulut dan bala tentaranya. Yang bala tentaranya itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu para Ikhwan, di dalamnya ada Yahudi, ada Bani Israel yang sekarang menjadi musuh umat Islam, yaitulah dia. Ini ceritanya sangat panjang. Ini pas kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang perjuangan Bani Israel. Kemudian kan mungkin kita yang bertanya, kenapa pula dulu Bani Israel itu seperti Allah berpihak kepada mereka? Memang betul. Dulu itu masa dahulu, Bani Israel ini adalah umat yang Allah serahkan kitab suci dan menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk menyembah Allah SWT. Jadi dulu golongan tauhid itu Bani Israel, diantaranya ya. Karena banyak juga umat yang lain. Allah ajarkan doa ini. Kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran. Kalau kita yang merasa jauhnya anak sabar itu, baca ye. Minta kesabaran. Banyak sekali kepada Allah itu yang kita minta. Bahkan iman kita minta. Ya kan? Kita ngerasa jauhnya anak iman. Nak percaya dengan Allah ini kita ngerasa kadang-kadang masih ragu. Memang kita katakan Tuhan kita adalah Allah. Benar itu. Tapi kan kita tidak serta-merta. Kata Allah begini, betul ke? Nah, kita suka gitu. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah dia. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, cukup kata Allah. Tapi kan tidak ada gitu. Sudah bersandar, jangan-jangan kalau begini, pasti kan begitu. Dulu itu para sahabat, kalau diperintahkan oleh Rasul untuk berinfak, waktu itu memang ada nafri am. Nafri am itu seruan umum, yang semuanya harus wajib melaksanakan. Termasuk diantaranya ketika Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk berinfak menyiapkan perang Tabuk. Datanglah para sahabat dengan membawa hartanya. Ada sahabat yang membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Sampai Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab beliau? Allah dan Rasul. Ini sahabat, pasti dia bertawakal. Tapi memang, kalau yang model begini, tawakalnya tawakal sahabat. Kita belum nyampe. Kalau nyampe nanti kelahi di rumah. Beras 1 karung 50 kilo. Pas giliran infak kita serahkan 50 kilo. Senyum kita ya, balik ke rumah, nah, udah. Mending bercakar nanti. Kalau tawakal, insya Allah. Karena kalau tawakal itu betul-betul tidak boleh ragu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang diimani oleh para sahabat. Tapi kalau tak kuat iman, jangan. Ada sahabat yang datang kepada Rasul nak menginfakkan hartanya, semua kata Rasul jangan, seperti gereja. Karena Rasul tahu, takaran iman itu Rasul tahu. Jadi ada sahabat yang begitu. Tapi ada sahabat yang seluruh hartanya Rasul biarkan. Rasul tahu, dia dan koleganya Rasul tahu bagaimana dia punya keimanan. Nah, sahabat itu adalah sahabat Abu Bakar gitu ya, Pak Iwan. Nah, tentang doa tadi, jadi kita pelajari. Kemudian Pak Iwan,
Saya katakan tadi ada 2 tempat dalam Al-Quran tentang doa kesabaran. Yang pertama tadi tentang Taulut dan tentaranya, bala tentaranya dan pasukannya berhadapan dengan Jalut yang beliau berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, doanya tukang sihir Fir'aun. Ini Masya Allah, ini kami hayati. Salah satu keimanan yang luar biasa itu adalah keimanan daripada tukang sihir Fir'aun. Jadi tukang sihir itu ternyata begitu dia beriman, betul-betul kokoh memegang iman itu. Namanya tidak disebutkan dalam sejarah. Saya belum menemukan gitu ya, siapa nama-nama tukang sihir Fir'aun ini yang mereka kemudian beriman kepada Allah. Padahal ini nggak tanggung-tanggung kan, ini yang memerintahkan ini raja yang betul-betul punya kekuasaan yang sangat besar. Kalau Pak Rewan itu baca sejarah gitu ya, ini yang sekolah-sekolah lah ya, itu ada peradaban yang sangat tua, diantaranya kan Mesir. Nah itu Fir'aun itu, zaman Mesir kuno itu pemimpinnya, rajanya itu adalah Fir'aun. Diantaranya Raja Ramses II ini, yang dia memerintah pada masa Nabi Musa ini, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Nah ini dia. Jadi Fir'aun ini begitu tahu bahwa Nabi Musa menurut dia nih, punya sihir, menurut dia ya, punya sihir, bisa mengubah tongkat menjadi ular, maka dia pun tak mau kalah. Kalau begitu dia bilang, kita kumpulkan semua tukang sihir Fir'aun. Pokoknya mereka akan mendapatkan posisi yang bagus gitu kan, dan mereka akan mendapatkan posisi yang layak gitu ya, dan akan mendapatkan harta yang sangat melimpah. Kalau mereka berhasil mengalahkan sihirnya Musa ini. Nah Pak Iwan, kalau kita tarik ke belakang bagaimana kisah Nabi Musa dan Fir'aun, ini cerita tentang anak angkat dan bapak angkat. Bapak angkatnya itu adalah Fir'aun, penguasa tadi ini. Anak angkatnya adalah Musa, yang kali itu sudah menjadi nabi. Nah, dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah satu-satunya bayi Bani Israel yang lolos dari peraturan Fir'aun. Ini peraturan Fir'aun ini, ada yang masih ingat kan bagaimana? Nah, dia bermimpi, yang kemudian disampaikan mimpinya kepada ahli takwil mimpi. Kata ahli takwil mimpi itu dia bilang, nanti Tuhan, nanti akan lahir seorang laki-laki yang itu dari keturunan Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Ketakutan juga nih Fir'aun, padahal dia ngaku sebagai Tuhan. Karena tahu itu akan kejadian seperti itu, maka dia perintahkan, dia keluarkan sebuah aturan yang sangat kejam. Apa aturannya? Kalau keluar dari rahim ibu-ibu Bani Israel seorang bayi laki-laki, maka harus dibunuh seketika itu juga. Kala itu mereka itu sudah punya bidan. Jadi para bidan yang membunuh bayi-bayi itu. Begitu keluar ternyata laki-laki, maka dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah baca kurang lebih 30.000 bayi yang dibunuh atas perintah oleh Fir'aun. Masya Allah Pak Rehan, ternyata lahirlah seorang bayi. Tidak ketahuan dari bidan Bani Israel ini. Kemudian Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa. Ilham itu sebenarnya Pak Iwan itu sama mirip dengan wahyu sebenarnya. Makanya kalau mau kita bilang ini bisa Allah wahyukan kepada ibunda Nabi Musa gitu ya. Diwahyukan kepada beliau untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang tak masuk akal. Apa itu? Ini seorang ibu yang lagi bingung. Ini kalau sampai ketahuan sama orang-orangnya Fir'aun, maka ini anakku akan dibunuh. Lantas kemudian tiba-tiba dalam hati beliau itu terbersit suatu hal. Bagus, masukkan dalam wadah. Kemudian lanjutkan ya ke sungai Nil. Jadi itu yang dilakukan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ada nggak ibu-ibu yang seperti itu? Nggak ada sebenarnya. Tujuan untuk menyelamatkan, tapi dimasukkan ke dalam wadah, dilemparkan, campakkan, atau mungkin dihanyutkan ke sungai. Seperti itu. Itu sebenarnya merupakan ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu Allah sebutkan seperti itu. Kemudian dihanyutkanlah bayi Musa ini. Dalam tarikh disebutkan dalam sejarah gitu ya. Walau alam dari cerita Israeliat disebutkan bahwa ibunda Nabi Musa ini memerintahkan kepada anaknya yang lain, artinya kakaknya Nabi Musa ya, untuk mengikuti sampai di mana nih bayi. Ternyata para ikhwan, bayi itu sampai di mana? Sampai ke tempat yang biasa dikunjungi oleh permaisuri Fir'aun. Masya Allah, istrinya Fir'aun.
Dan ternyata kemudian Allah jadikan ketika istri Firaun melihat bayi ini, terpaut hatinya, jatuh cinta dia dengan bayi ini. Begitu sampai ke Firaun, Firaun langsung bilang ini akal-akalan Bani Israel. Langsung mau dibunuh. Tapi karena ada istri yang merengek, ada nggak kita-kita yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, yang kumisnya melintang, begitu istri nangis, menyerah gitu kan? Lambut, mana bisa. Kamu kumis melintang balik, lemah dia semua. Biar di pasar mungkin preman, begitu nanti datang ke rumah istrinya merengek, udah selesai itu, nggak ada ke preman. Ah, Firaun juga begitu. Istrinya minta udahlah, yang udah kau bunuh-bunuh lah itu, ini pengecualian. Dan ternyata Firaun mengikuti apa kata istrinya, diangkatlah menjadi anak dan mendapatkan posisi yang terhormat di sisi beliau bahkan gitu ya. Dan jadilah anak angkat Firaun. Itu Masya Allah, makanya dalam dialognya itu kan disebutkan bahwa Musa ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Padahal sebenarnya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gitu tentang keesaan Allah dan salahnya Firaun. Nah, begitu para ikhwan. Kembali ke cerita tentang tukang sihir Firaun. Ketika tadi diperintahkan oleh Firaun untuk melawan Musa ini, Musa sudah dewasa, ternyata beliau membawa sesuatu perkara. Kala itu memang kehebatan manusia itu pakai sihir. Jadi Firaun pun mengumpulkan tukang sihir yang paling hebat seluruh negeri, berkumpullah mereka dan mereka menampakkan sihirnya. Sihir itu dalam bahasa Arab artinya tipuan sebenarnya. Jadi mata yang tertipu. Sihir itu sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang betul-betul terjadi, bukan. Kayak kita berhalusinasi, kita berilusi gitu ya. Tidak mengubah bentuk, tidak sebenarnya. Nah, itu yang dilakukan oleh tukang sihir Firaun. Begitu Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya menjadi ular yang lebih besar, dan ular itu memakan tipuan tadi, yang mereka pakai utas tali-tali yang kecil-kecil dipotong menjadi terlihat seperti ular gitu kan. Maka kemudian tukang sihir ini bersujud mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini saya katakan tadi, inilah keimanan yang hebat. Jadi orang nih, begitu mendapatkan tanda yang sangat nyata, mereka itu tak pikir panjang, ini pasti benar. Resikonya sangat dahsyat. Firaun dilawan. Firaun itu kan dia mengaku sebagai Tuhan. Dan dia mengaku bisa menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dengan membiarkan orang hidup, dia bilang dia menghidupkan. Mematikan, dia bunuh orang itu. Nah, dia bilang, saya mematikan orang. Nah, itu Firaun tuh. Sama dengan Namrud ketika berdialog dengan Nabi Ibrahim. Kurang lebih seperti itu. Ya, bersujudlah tukang sihir Firaun. Firaun kemudian mengancam kepada mereka. Mereka akan dibunuh dengan cara disilang. Apa kata tukang sihir Firaun ini? Ternyata tidak takut para ikhwan. Ini Masya Allah. Keimanan luar biasa. Mereka berdoa kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabrau wa tsabbits. Ah, salah dia. Bukan wa tsabbit. Wa taufana. Rabbana afrigh alaina sabrau wa taufana minal muslimin. Dan wafatkanlah kami, bedanya itu di bagian ujung, dan wafatkanlah kami dari golongan orang-orang yang menyerah diri. Nah, para ikhwan seperti itu. Terdapat dalam Quran surah Al-A'raf, nanti bisa dilihat 100 berapa naik? 126. Kemarin saya sebutkan 123, berarti salah ya. Ya, 120-an itu, Bang. 123 itu kalau salah perintah Nabi Musa untuk ista'inu billah ya. Ya. Lanjut ke berikutnya, doa tentang syukur yang dibaca oleh Qori tadi. Uniknya para ikhwan, saya katakan tadi, ada 4 doa. 2 doa sabar, 2 lagi doa syukur. Ternyata dari 4 doa itu, 3 doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran itu, konteksnya adalah Bani Israel. Termasuk doa syukur. Kali ini doa syukur, doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Terdapat dalam Quran surah An-Naml. Ayat yang berapa tuh? Ayat yang 19 kalau tidak salah. Surah yang ke-27, ayat yang ke-19. Ketika Nabi Sulaiman berdoa, mirip-mirip dengan doa yang kita baca. Tapi kita lanjut ke doa yang tadi ya. Pak Ikhwan, doa yang dibaca oleh Qori tadi, ini terdapat dalam Quran surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat yang ke-15. Kalau kita baca tafsirnya, ini ayat terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sejatinya itu. Tapi kalau kita hayati maknanya, maka sebenarnya itu lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar berbakti kepada kedua orang tua yang itu memang sudah jelas, tapi berikutnya lagi, agar kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut
tafsir itu disebutkan, ini asal muasal adalah doa yang dibaca oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau ketika berumur 40 tahun, jadi Rasul berumur berapa nih? Rasul berumur 42 tahun. Karena jarak antara Rasul dengan Abu Bakar itu cuma 2 tahun. Beliau berdoa. Doanya doa ini. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau kita lihat kalimat sebelumnya, ini Allah sebutkan ketika mereka dewasa dan umurnya sudah sampai 40 tahun. Allah sebutkan bahkan nih, sampai 40 tahun. Jarang-jarang loh, umur itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi Allah sebutkan sampai berumur 40 tahun. Kemudian, ini Masya Allah, Allah menggunakan kalimat auzi'ni. Asal katanya itu adalah waza'a. Yang kalau kita cari maknanya, maka ada 3 maknanya. Yang pertama, ilham. Ilham itu seperti wahyu. Tiba-tiba masuk ke dalam hati kita. Para ikhwan, ketika kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba rasa pengen mengaji. Itu ilham dari Allah. Padahal nggak ada orang bisikin, tidak sedang nonton, tidak sedang nonton tausiah atau apa gitu. Tidak sedang begitu. Tiba-tiba kita pengen ngaji. Itu ilham dari Allah itu. Itu syukuri benar. Karena itu yang menggerakkan orang berbuat baik. Begitu juga yang Allah ilhamkan kepada Ibu Nabi Musa alaihissalam itu. Nah ini para ikhwan, ini Allah menggunakan kata waza'a, yang kemudian auzi'ni. Yang pertama, Allah ilhamkan. Yang kedua apa? Yang kedua, menahan. Maksudnya itu, syukur itu ditahan. Jangan sampai lepas dalam diri kita. Yang ketiga, menghimpunkan. Kata waza'ani. Ini Masya Allah menarik sekali, saya baca tafsirnya. Maksudnya itu adalah, ketika Allah sebutkan, Rabbi auzi'ni, ya Allah, jadikanlah dia menyatu dalam diri kita. Jadi bukan hanya sekedar syukur tuh, bukan hanya sekedar apa ya, sekedar lewat begitu aja, bukan. Macam kita kan kasih orang suatu hal yang baik, kita bilang makasih ya, syukur gitu kan. Nah bukan hanya sekedar itu, tetapi betul-betul menjadi menyatu dalam diri kita sampai merubah menjadi karakter dirinya. Kalau sudah jadi karakter, apa kira dampaknya? Dampaknya adalah kita memandang kecil perkara-perkara yang tak dapat kita capai. Perkara-perkara yang luput dari kita. Perkara-perkara yang kita anggap musibah. Kita pandang kecil itu. Kita hilang duit 500.000. Itu orang bisa gila. Bisa nggak orang gila? Bisa. Dia sebulan lebihnya ada uang duit 500.000. Begitu dapat, hilang. Tetapi itu menjadi kecil kalau dia bersyukur kepada Allah. Kalau dirinya itu punya mindset, punya pola pikir bersyukur kepada Allah. Kenapa bisa bersyukur? Coba lihat betapa banyaknya Allah berikan harta yang luar biasa kepadanya. Apa harta yang paling hebat? Iya. Mau duit 1 miliar. Tangan bilang tak betik. Berarti ngailin itu lebih 2 miliar. Iya para ikhwan. Kita sini orang kaya nih, Masya Allah. Nggak ada yang sontok dari sini. Kaya semua. Karena kita sehat. Kalau udah sampai ta'alum di sini, Masya Allah kita sehat. Sehat itu para ikhwan. Betapa besar nilainya. Ini nih kaki bekejung nih. Ini sehat ini. Banyak orang kaki tak bisa bekejung. Nah, kaki melipat apalagi? Banyak orang kaki tak bisa melipat. Para ikhwan ketawa. Itu nikmat dari Allah. Banyak orang tak bisa ketawa. Coba kalau dia, maaf. Kalau dia pekak. Nah, nggak ketawa. Ngapa orangnya ketawa deh bang? Padahal ada sesuatu yang lucu kan, karena kupingnya normal. Kalau tidak coba. Jadi kita ini orang kaya semua nih, sehat kita. Orang yang kita miliki ada dalam diri kita itu Allah sempurnakan dia punya fungsi dan kesehatan itu, Masya Allah. Jadi orang kaya. Bahkan sampai saya merasa orang tua ini 50, padahal banyak yang lebih tua dari saya kan. Ada yang 70 walidah. Di sini ada nggak? Newan berapa umur Newan? Boleh nggak tahu? Hah, Masya Allah, masih bisa ta'alum. Kita iri dengan Newan nih. Beliau masih bisa datang ta'alum, masih normal berpikirnya, ngomong masih rambus. Tahu nggak rambus, Bang? Apa gitu? Rambus, dia bilang. Tampul kita tahu.
Kurang kaki utama. Berarti nak sering-sering taklim lah nanti. Tapi kalau taklim yang ngisi nanti ya ada dapat orang tambah satu sama. Ya ini intermezzo Pak. Masya Allah kita orang kaya nih. Nah mindset syukur itu kalau kita mau memahami maknanya, kalau kita baca terjemah itu memang hanya sekedar memberikan petunjuk atau menganugerahkan. Tetapi kalau kita pahami bagaimana maknanya, kita baca tafsirnya, itu agar syukur itu menjadi karakter dalam diri kita. Karakter itu betul-betul menyatu dalam diri kita sehingga yang nampak kepada kita itu para ikhwan, cara berpikir itu adalah melihat betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Dan memang begitu. Nggak ada Allah kasih ujian, kasih kesulitan, kasih sakit, kecuali kolil syai'in, kata Allah. Walana buluwarnakum. Aku pasti akan uji engkau, kata Allah. Dengan apa? Bisyai'in. Dengan sedikit. Nabi Ayub itu sedang penyakit beliau itu. Allah uji dari segala macam ujian. Sakit, Allah uji. Sampai-sampai, Masya Allah, na'udzubillah, kalau untuk kita ya. Tapi ini Nabi. Beliau itu yang sakitnya itu sampai berulat di badannya. Dan dia belum berdoa kepada Allah. Nabi itu tidak ada yang tidak dikabulkan doanya. Nabi itu kalau ngomong pasti dikabulkan oleh Allah. Ada juga memang yang tidak Allah kabulkan. Ketika Rasul berdoa, kata Rasul 2 dikabulkan 1 tada. Yang 1 tada itu karena berhubungan dengan umat manusia seluruhan. Kalau perkara tentang harta, perkara tentang badan, perkara tentang niat, itu pasti Allah kabulkan. Tapi Nabi Ayub belum mau berdoa. Kenapa dia belum berdoa? Beliau masih bersyukur. Yang sudah tidak bisa ngapa-ngapa itu, Pak. Yang beliau tuh, Masya Allah, sampai sudah berulat di badan beliau tuh, sakitnya itu. Beliau masih bersyukur. Yang dipandang oleh beliau, betapa banyaknya nikmat. Ini bilang kecil musibah ini. Kita baru bikuk. Masya Allah. Wajar sih ngeluh. Cuman kalau kita balikkan ke mindset syukur nih, Masya Allah. Tidak hanya itu. Kata, kebetulan ini kan setan pula yang ngasah-ngasah. Dia bilang wajar lah dia begitu. Istrinya masih ada. Akhirnya Allah uji dengan istrinya. Dengan anaknya. Anaknya meninggal semua. Istrinya pun meninggalkan beliau. Istri yang setia itu meninggalkan beliau. Beliau masih belum mau untuk memohon kepada Allah. Kita itu kalau sudah begitu kan paling banyak kita baca Rabbana hablana min azwajina. Padahal istri itu baru marah sebentar. Memang harus begitu. Itu cuma mindset itu kadang-kadang harus kita perbaiki. Nabi Ayub belum sampai begitu. Bahkan beliau hanya sempat kelepasan ngomong akan kalau nanti istrinya ini akan dia pukul. Berapa kali itu? Ternyata memukulnya pun bukan dengan pukulan yang besar, hanya dikumpulkan lidi banyak-banyak, dikumpulkan 1 kali, sama dengan 100 kali. Itu Masya Allah. Nah, para ikhwan, itu mindset syukur itu ya begitu. Dan ayat ini, para ikhwan, kira-kira kapan diturunkan nih? Apakah waktu Rasul zaman senang? Zaman senang, anggaplah zaman senang. Rasul telah membebaskan kota Mekah. Itu kan zaman senang tuh. Rasul sudah di Madinah. Makan nyaman, ibadah nyaman, kondisi aman, tentram. Anggaplah begitu ya. Memang sih sering perang, tetapi kan Rasul dalam kondisi, dan para sahabat dalam kondisi aman. Kalau di Mekah itu kan bertabur-tabur mau ibadah. Kapan doa ini Allah turunkan? Para ikhwan. Ada yang mau nebak? Waktu di Madinah atau waktu di Mekah? Waktu di Mekah. Doa ini adalah, atau ayat ini Allah turunkan periode Makkiyah. Rasul belum hijrah. Kita sudah sama-sama tahu betapa sulit perjuangan Rasul di Mekah. Nggak harusnya kan doa sabar. Ya kan? Ternyata bukan doa sabar yang Allah turunkan. Doa syukur. Karena memang sebenarnya ini mindset, ini mindset nih. Ini tentang pola pikir. Cara kita melihat sesuatu. Allah menghendaki kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di kita, betapa sulitnya barangkali ujian yang kita terima, maka hendaklah tetap bersyukur. Allah ajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya minta tolong nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah.
Yang belum hafal, kira-kira berapa bulan nak ngapalkan nih? Yang udah hafal nggak usah lagi disebut. Surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat yang ke-15. Nah, boleh ditandai. Nanti kalau maaf, kalau Nek Wan masih agak susah-susah, agak rois, atau nanti agak siapa kira-kira yang bisa ngajarkan Nek Wan. Nah, nggak bisa sekaligus baca, memang agak panjang nih. Agak panjang. Mulai dari kalimat pertama, umpamanya Robbi auzi'ni dol, itu apa-apa. Yang lainnya juga agar saling membantu. Baca dari pertanyaan bukan nih rasanya. Karena dari kita ini banyak yang udah umur 40 tahun kan? Lebih. Nah, macam-macam Bang Andi, Mohar ini masih belum nyampe ini 40 tahun. Pak Dike. Nah, kita ini udah rata-rata lebih dari 40 tahun. Pelan-pelan Ewan dan Pepe. Umpamanya setahun berapa pun tak apa-apa. Minimal kita sudah berusaha, ya. Jadi minimal diulang-ulang. Belajar. Mundan nampak ayat Qur'annya, make pakai dengarkan. Umpamanya mulai dari kalimat pertama tadi itu Robbi auzi'ni. Tambah dengan kalimat berikutnya sampai lekak itu. Nah, gitu Pak Ikhwan. Jadi saya mohon dari sekian banyak doa yang dibaca ini, saya mohon agar bisa dihafalkan, agar bisa dibaca. Bagaimana kalau tak bisa ngapal? Ya, minimal nanti membacanya pakai baca. Doakannya itu pakai baca. Pakai baca. Kan ya boleh berdoa pakai baca kan boleh. Nah, dibaca, jangan pula pakai Indonesia. Baca mushafnya itu. Tapi kalaupun udah tak bisa juga baca mushafnya, ya udahlah, semampu-mampunya lah. Maksud saya berdoa kepada Allah, kita baca sebagai bentuk ikhtiar kita, berdoa untuk Robbi auzi'ni ini dengan cara membaca. Kalau hafal kan lebih nyaman. Umpamanya pas lakak sholat, kemudian pas lagi duduk-duduk, pas lagi bikin sambal, pas lagi ngoreng ikan, seralah pas lagi mancing, boleh tak masalah. Yang tak boleh kan cuma di WC. Atau pada waktu sujud. Pada waktu sujud itu saya berpendapat memang yang saya pahami itu tidak boleh, hadisnya kan tidak membaca Quran, termasuk doa-doa yang berasal dari Al-Quran. Jadi saya itu kan banyak tempatnya. Kalau dalam sholat itu bisa setelah tasyahud akhir. Sudah selesai kita baca doa tasyahud tuh, baca doa-doa yang kita kehendaki. Termasuk doa ini boleh. Termasuk diperbolehkan. Boleh, tak masalah. Tapi salam boleh. Cuman kan dalam berdoa, karena terkategori doa, kan ada adabnya. Adabnya itu para ulama terdahulu mereka merasa tidak nyaman kalau berdoa tidak menghadap kiblat. Walaupun memang kalau kita cari hadisnya, saya belum menemukan hadisnya. Tetapi para ulama, kalau tidak salah itu Ibnu Qayyim, beliau selalu menghadap kiblat ketika sedang berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dalam hadis disebutkan, termasuk tergesa-gesa orang itu kalau berdoa tidak dengan membaca salawat. Jadi itu ada adabnya juga. Jadi ditambah dengan salawat atau ditambah dengan mukaddimah daripada doa atau ada mukaddimahnya, membaca tahmid ya. Ya, para ikhwan seperti itu. Ini menjadikan mindset kepada kita. Dulu pada masa Rasul, Mekah itu adalah medan fitnah. Rasul sampai hijrah. Karena memang bisa dibilang kaum muslimin itu sudah tidak tahan hidup di Mekah. Kemana Rasul dan para sahabat hijrah? Madinah itu terakhir. Ada kemana? Ke Ethiopia kalau sekarang ya. Atau ke apa? Ke Raja Najasyi itu. Hijrah ke sana para sahabat. Jauh itu. Jadi, karena tak sanggup bertahan di Mekah. Karena di sana orang yang beriman itu diancam nyawanya. Rasul masih belum hijrah kala itu. Ancamannya belum sampai kepada tingkat pengusiran dan ancaman pembunuhan, belum. Sebagian sudah dibunuh memang, tapi tidak semuanya. Kaum muslimin masih bisa mendapatkan perlindungan dari saudara-saudaranya, termasuk Rasul. Ketika sampai orang-orang kafir Quraisy itu, mereka menyepakati untuk menghabisi pribadi Rasul. Naudzubillah min dzalik. Mereka punya kesepakatan jahat untuk membunuh pribadi Rasul. Itulah kemudian Allah perintahkan kepada beliau gitu ya, kaum muslimin dan Rasulullah SAW dan para sahabat seluruhnya nih tidak boleh tinggal. Nih kalau sudah perintah ya begitu. Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Tidak boleh tinggal. Dan hijrah itu adalah suatu perintah yang sangat sulit. Kalau kita bikin urutan 5 perintah,
Ini adalah perintah keempat sebelum perang. Jadi jangan ada orang yang kayak mereka, maaf ya, mereka merasa hebat, merasa mereka ingin bertahan betul, ingin berjuang betul, bahkan sampai kayak agak lumayan angkuh menginginkan perang. Jangan. Tidak ada dalam Islam menginginkan perang itu. Saya pernah satu ketika, dulu kan kita lagi agak apa ya, waktu ini cerita pilkada nih. Tapi saya lagi streaming juga nih. Cerita pilkada. Sampai ada teman kita, tapi bukan di kalangan jamaah muslim, bukan. Dia betul berkuar-kuar. Saya sedang menginginkan betul, dia bilang, kita bertempur ini. Saya gimana nih nak ngomongkan ke dia nih. Saya pernah perayuan, berkumpullah di satu tempat gitu ya. Banyak para pemuka umat Islam. Bisa dikatakan pemuka umat Islam di Kalbar lah. Saya sebutkan saya namanya. Saya masuk di situ. Semuanya menyerukan untuk bergerak. Waktu pilkada itu. Karena memang kan situasinya lumayan tuh. Panas lah waktu itu tuh. Saya bilang begini. Menurut saya, yang saya pahami, saya bilang, ini situasi fitnah. Saya tidak menemukan alasan kita untuk berperang di sini, saya bilang. Dalam kaidah Islam yang saya pahami, saya bilang, kalau perang itu mengalahkan segalanya. Dan berlakulah hukum perang. Tetapi kalau tidak berlaku hukum perang, maka dia maksimal fitnah. Kalau fitnah itu bagaimana anjuran Rasul? Saya katakan waktu itu, tapi tidak ada yang setuju juga akhirnya. Tapi minimal itu sudah kita sampaikan ya. Saya bilang kalau situasi fitnah, maka orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Orang yang berjalan lebih baik daripada berlari. Orang yang betul-betul diam lebih baik daripada orang yang bergerak. Intinya semakin sedikit gerakan semakin baik. Ini satu fitnah. Saya bilang sama mereka, coba, mohon maaf Pak, saya bilang, Pak Ustadz semua. Saya mau tahu siapa musuh kita. Kalau saya memandang, mereka itu belum musuh. Tetapi mad'u. Mad'u itu berarti sasaran dakwah. Kalau hukum dakwah, tidak ada kekerasan. Tidak ada kita ketemukan dalam dakwah. Itu kekerasan. Bahkan Allah perintahkan nih, kalau dakwah ya. Kalau dakwah, itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah. Untuk berdakwah ke Fir'aun. Apa kata Allah? Wa qulu qaulan layyina. Dan katakanlah kepada Fir'aun itu perkataan layyina, perkataan yang lemah lembut. Kenapa? Karena sedang berdakwah. Padahal Fir'aun tadi itu mau membunuh Bani Israel. Tetapi karena masih konsep dakwah, situasi dakwah bukan perang, maka berlakulah hukum dakwah. Itu. Makanya tidak ada, kalau kita lihat ini, kan kalau perang itu kan bukan kita putuskan sendiri. Perang itu kan dengan ulil amri. Begitu, Pak Iwan. Kok jadi lari ke perang kita ya? Dari masalah hijrah, itu perintah yang keempat. Yang kelima itu adalah jihad. Kata Rasul, amarukum bihomsi, wallahu amaruni bihinna. Aku perintahkan kepadamu 5 perkara, kata Rasul. Sebagaimana Allah memerintahkan kepadaku 5 perkara. Apa yang pertama? Bil jamaah. Berjamaah. Ternyata setelah kita kaji dalil, berjamaah itu bukan hanya ketika sholat. Banyak orang memahami berjamaah itu, kalau kita bicara jamaah, hanya sebatas sholat. Bukan. Ternyata umat Islam, berjamaahnya itu bukan hanya ketika sholat, tetapi dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuknya? Mereka berhimpun dalam jamaatul muslimin, dan mereka membaiat dia punya pimpinan. Atau berjanji setia untuk taat selama mentaati Allah dan Rasulnya kepada pimpinan umat Islam. Gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah. Jadi kalau tanya orang, apa sih fungsi? Maka maaf nih, ada Rois di sini. Apa tugas Rois? Kalau dulu waktu disumpahkan bilang, membangunkan orang sholat. Memang benar. Itu yang paling penting. Setelah itu apa? Kalau sakit, dia yang paling dulu mendatangi. Kalau umpamanya ada yang menjauh dari Allah, dia paling dulu ngagaknya, dekatkan lagi kepada jalan Allah. Terutama kalau yang paling nampak itu kan sholat. Nah, kalau udah mulai ngapain pula jarang nih. Kalau di sini kan mungkin agak susah mantaunya. Tapi kalau di Supah kan gampang. Di markas itu gampang tuh. Tengok mana budak-budak nih, saya bilang. Nah, ini alhamdulillah kalau Hairul, sering dia dulu azan. Saya dengar azan indah. Hafallah saya. Nah, Masya Allah. Yang lainnya kadang-kadang tak muncul nih. Saya tanya, mana si Fulan? Anak Ustadz, dia bilang, masih di kamar. Masih yuk. Bangunkan, udah dibangunkan. Berapa kali? Sekali. Kurang. Kalau saya bangunkan budak masih di rumah tuh ada juga dulu budak. Itu 3 kali. Pertama kita bangunkan. Bangun dia duduk. Nah, kita kalau nunggu dia kan lama, terlambat kita. Saya sholat dulu. Habis itu saya bangunkan lagi. Ternyata dia
udah ke kamar mandi. Dia tunggu lagi. Belum muncul lagi. Begitu dah naik komat tuh saya agak lagi. Karena datang dari WC itu, dia ke kamarnya belum tentu nih. Kalau dia bilang blok gini, lanjut lagi deh. Itu bangunkan orang tuh sampai bangun. Itu pahala yang sangat besar. Coba masalah para ikhwan. Nauzubillah ya. Orang itu kalau sampai tidak sholat kan bisa hukumnya kufur. Tapi kalau sholat, orang itu sholat karena ajakan kita, betapa pentingnya peran kita itu. Tidak lain dan tidak bukan yang membuat dia terkelap tuh di tempat tidur itu setan. Bukan dianya setan, bukan. Orang makhluk yang membuat dia tak bangun itu setan. Makanya kita lawan dengan kita bangunkan. Sampai dia ke masjid. Kalau sampai dia ke masjid karena suara kita, karena tenaga kita, karena power kita, karena kekuasaan kita, betapa besarnya manfaat kita dan pahala kita insya Allah. Nah, ibu-ibu juga begitu. Kalau suaminya tak bangun, bangunkan suami. Nanti kalau suaminya marah, bilang sama Ustaz, sama Naib dulu. Naib, lakiku tak mau bangun. Atau Rois dulu lah. Berarti tidak mau bangun, ini lagi sakit gigi. Jangan pula begitu. Kalau sakit, ada sunahnya juga dia untuk rusuh ya. Ya, para ikhwan. Jadi yang terakhir kita selesaikan saja. Semua ada masanya. Ketika Mekah itu, di awal-awal itu masa sangat sulit para ikhwan, tapi kemudian Allah mudahkan urusannya sehingga dia dibebaskan oleh umat Islam menjadi seperti sekarang. Nah, semuanya berproses, oleh karenanya sampai di kita juga begitu. Sekarang ini kan kita punya PR besar, namanya Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Tetap harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Bagaimanapun juga, ya itu memang PR kita, tetapi kitanya aman. Atau bagaimanapun juga, ya umat Islam masih ada di sana. Pokoknya yang namanya syukur itu tetap ada alasannya. Dan ini membuat yang namanya PR gitu ya, membuat kita untuk selalu mendoakan dan membantu kaum muslimin yang ada di sana. Syukur dan mewujudkan rasa syukur itu dengan mempergiat kita membantu saudara kita yang dari Palestina minimal dengan doa. Ya, minimal dengan doa. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala para ikhwan. Saya kira terkait tentang Palestina yang harus kita syukuri adalah kita adalah insya Allah hamba Allah bagian dari pembebasan itu. Walaupun hanya sekedar mengucapkannya. Anggaplah itu bantuan yang sangat kecil. Hanya mengucapkannya kan? Tetapi di seberang sana ada orang yang bahkan ngenyek. Biasanya nggak orang ngomong ini kalau ngomong tentang Palestina? Nggak usah ngomongkan jauh-jauh. Gitu kan? Ngomongkan tentang Masjid Al-Aqsa, dia bilang, itu bukan urusan kita. Banyak di kiri kanan kita itu yang masih penting. Nah, itu para ikhwan. Itu tandanya orang yang Allah jauhkan dari perkara Palestina dan Al-Aqsa. Memang ada Al-Aqsa itu dibebaskan oleh orang setempat? Tidak ada. Itu Salahuddin Ayyubi dari mana? Dari Mesir. Yang membebaskan pertama kali Umar Ibn Khattab dari mana? Dari Madinah. Takdir sejarah itu, catatan sejarah menyebutkan Al-Aqsa selalu dibebaskan oleh orang-orang yang jauh dari tempatnya. Allah takdirkan begitu. Allah kehendaki kita para ikhwan. Nah, kita ini kan Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Saya sangat yakin di kalangan jamaah itu tidak ada yang menolak ini. Sejak dulu pertama kali para ikhwan mungkin ada, belum waktu itu masih belum berhimpun ya. Ketika kita jalan kaki itu tahun 2007. Itu saya itu para ikhwan mikir itu apa pula ceritanya kita jalan nih. Waktu itu berangkat ke Jakarta. Diamanakan ke sana. Ternyata imam menyampaikan kita memberikan perhatian dengan Al-Aqsa, disebut sebagai Ghazwah Futuh Al-Aqsa atau perang dalam tanda kutip, perang membebaskan Al-Aqsa. Tapi bentuknya apa? Jalan. Dalam hati saya apa hubungannya jalan kaki dengan Al-Aqsa? Tetapi karena ini adalah amanah dan kita laksanakan dulu. Ternyata qadarullah dengan kita jalan kaki kala itu yang kurang lebih jaraknya 40-an kilo. Satu malam kita dari sekitar pada maghrib sampai baliknya itu sekitar jam nyampe ke Supah kembali kalau tidak salah sekitar jam 6 gitulah atau jam 7-an. Ya berhenti juga kalau Ikhwan Pontianak, Ikhwan Kalbar terutama itu paling banyak berhenti di mana nih? Di Lamongan berhentinya, di warung sate. Saya lagi jalan dan apa orang berkumpul di sana. Saya perhatikan Ikhwan Kembayan, jalan lagi. Tengok sana ternyata Ikhwan Tayan lagi berkumpul dia. Ini semang penuh habis nanti.
sate sama Lamongan nih gara-gara kita berjalan. Nah, ini Masya Allah para Ikhwan. Ternyata dengan hikmah kita berjalan kala itu, dunia internasional sangat merespon. Itu di banyak sekali beritanya sampai tersebar kemana-mana. Dan sejak itu sampai sekarang kita selalu memiliki perhatian, action gitu ya, sekemampuan kita, bahkan sampai membangun rumah sakit yang ada di Gaza. Masya Allah. Itu tenaga pembangunan itu para hewan. Sebagian besar orang jamaah. Orang Karbar aja lebih dari 5 orang. Orang Singkawang. Berangkat di sana. Sampai di Gaza. Orang Gaza bilang, ini orang kaya. Karena kalau mereka itu, kalau sudah keluar dari rumah, berbulan-bulan ke negeri lain, itu pasti orang kaya. Mereka tidak tahu. Kan begitu waktu itu ada utusan datang ke Singkawang, ngelihat rumah Ikhwan yang berangkat itu, reot-reot, nangis mereka. Bagaimana kalian bisa berangkat seperti ini? Sementara kalian meninggalkan rumah yang seperti ini. Jauh lebih bagus rumah mereka yang ada di Gaza. Rumah orang Arab di Gaza itu walaupun kena bom, bagus-bagus. Kita kan tak perlu kena bom rumahnya. Kena angin puting beliung, selesai rumah kita. Nah, kalau mereka itu kena bom masih kuat gitu ya. Para ikhwan, inilah yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.